Berdakwah juga harus sabar. Tidak sabar berdakwah, keluarlah kata-kata kasar, keluarlah sumpah serapah, keluarlah akhlak yang tidak mulia. Ini akibat orang yang tidak sabar. Dan tidak sabar juga ketika dia meninggalkan dakwah. Tak tahan dia dengan perihnya rintangan menjalankan suara kebenaran, akhirnya ikuti saja kemauan orang, kita aman, kita pun nyaman. Kepada saya pernah disampaikan oleh salah seorang dai yang ternama dari Sumatera Barat, yang antara saya dan beliau ada hubungan kekeluargaan. Kepada saya ketika itu saya masih anyia, masih kecil, masih di pesantren, masih masa menuntut ilmu, dan beliau sudah menjadi dai terkenal. Beliau mengatakan kepada saya, kalau berdakwah itu adalah tergantung dengan siapa kita berhadapan. Kalau istilahnya masuk ke kandang kambing kita mengembek, masuk ke kandang ayam kita berkokok, masuk ke kandang harimau kita mengaum. Kalau beginilah dai, kapan umat tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil? Antara suara-suara yang ada, yang mana suara kebenaran? Kalau mengaum adalah suara kebenaran, masuklah ke kandang singa mengaum, masuklah ke kandang kambing mengaum, masuklah ke kandang ayam mengaum, karena auman adalah suara kebenaran. Tidak boleh mundur. Yang mana suara kebenaran? Ambil dan pergi kemanapun dengan suara kebenaran itu. Sampaikan dengan siapapun suara kebenaran itu. Di depan pemimpin suara kebenaran, di depan rakyat suara kebenaran, di depan orang kaya suara kebenaran, di depan orang miskin suara kebenaran. Di masjid ini suara kebenaran, di masjid yang lain suara kebenaran, di kota yang lain suara kebenaran. Nggak boleh berubah-ubah. Adapun kalau kita yang menyesuaikan apa yang mau dibicara dengan kebiasaan masyarakat, kapan masyarakat tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah? Barakallahu fikum. Kebenaran harus jelas, yang mana yang putih, yang mana yang hitam harus jelas batasannya. Kalau tidak, umat akan hanyut dan hilang. Maka orang yang tidak tahan berdakwah dan sabar berdakwah, maka akan mundur atau insijam bil adat, masuk ke dalam adat istiadat kebiasaan, dan akhirnya semuanya serba boleh. Yang penting niatnya benar. Salah itu. Tidak semua niat yang benar adalah benar. Orang yang mencuri harta dari Belanda, harta dari orang Jepang, harta dari orang kaya untuk dibangunkan ke pesantren dan masjid, salah. Niatnya benar, bangun pesantren dan bangun masjid. Dia melakukan hal yang salah untuk membangun pesantren dan masjid. Tidak semua niat yang benar artinya amalannya benar. Sampai niatnya benar dan amalannya benar. Maka kalau ingin selamat daripada kerugian, lakukan 4 sifat. Illal ladina amanu, beriman dan berilmu, wa amilu salihat, amalkan ilmu itu, wa tawasau bil haq, dakwahkan ilmu itu, wa tawasau bis sabar, sabar atas ilmu, sabar di atas amal, sabar di atas dakwah.